wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan lima judul. Pertama itu pengantar studi Al-Quran. Studi Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran secara menyeluruh, baik itu dari segi konteks, kaidah, metode penafsiran, sejarah turunnya, serta pelajaran atau pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga memiliki beberapa nama lain. Yang pertama itu ada Al-Furqan, yang kedua ada Tanzil, yang ketiga ada Az-Zikr, dan yang keempat ada Ar-Ruh. Dan Al-Quran juga memiliki beberapa isi kandungan. Yang pertama itu tentang akidah dan akhlak, yang kedua tentang hukum dan perintah, yang ketiga yaitu tentang kisah-kisah umat terdahulu. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran turun melalui dua tahap atau dua proses. Yang pertama itu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Pada tahapan ini Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terjaga dan terpelihara. Yang kedua itu dari Baitul Izzah ke hati Nabi Muhammad SAW. Dalam tahapan ini Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, yaitu selama 23 tahun, 13 tahun periode Mekah dan 10 tahun periode Madinah. Dan ada beberapa hikmah diturunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Yang pertama itu untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua itu memberi ruang kepada umat Islam untuk pemahaman terhadap Al-Quran. Yang ketiga itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan karangan dari manusia. Materi selanjutnya itu tentang Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang latar belakangi turunnya satu atau beberapa ayat. Menurut para ulama, Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang jawaban dari pertanyaan para sahabat. Dan fungsi Asbabun Nuzul kepada penafsiran yaitu yang pertama untuk membedakan antara ayat yang umum dan ayat konteks. Yang kedua untuk mencegah salah penafsiran karena melihat ayat tidak melihat ayat dari konsep sejarahnya. Selanjutnya itu Al-Quran sebagai keseimbangan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran menganjurkan umat Islam untuk meraih keberhasilan tanpa mengabaikan tuntutan di akhirat. Dalam Al-Quran konsep keseimbangan yaitu harmonisasi antara tuntutan dunia dan akhirat. Dan sebagai umat Islam kita harus memandang dunia sebagai ladang amal untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Dan di dalam Islam tidak juga menganjurkan untuk meninggalkan perkara dunia, tapi Allah menganjurkan kepada umat Islam untuk menganggap dunia sebagai wasalah untuk kehidupan di akhirat yang lebih baik nanti. Yaitu kewirausahaan dan ekonomi kreatif dalam perspektif Al-Quran. Kewirausahaan adalah aktivitas ekonomi yang menciptakan suatu nilai yang baru, dan ekonomi kreatif adalah sektor kegiatan ekonomi yang mengandalkan ide inovasi sebagai modal utama. Dan untuk kegiatan itu Al-Quran menerapkan beberapa konsep, yaitu tentang prinsipnya. Yang pertama itu kejujuran dan keadilan, yang kedua amanah, yang ketiga yaitu keadilan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.